Presiden Prabowo itu berbicara pada urutan pertama. Bukan tiga nih ya. Bukan tiga. Oh iya. Harus dilihat juga dalam konteks bahwa 10 tahun Presiden kita yang beliau gantikan, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Itu juga sesuatu yang bisa punya konotasi negatif. Pak, kalau begitu negara Palestina itu menurut Bapak masih jauh panggang dari api atau apa? Kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini, sebetulnya secara diplomatik ada kemajuan besar bagi Palestina. Kita tidak ada pilihan lain kalau bicara Palestina kecuali mendukung mereka. Itu adalah mandat konstitusi. Jadi kita bukan bangsa yang anti bangsa Yahudi, anti Israel. Tidak, tapi kepentingan nasional kita seperti kita didikte oleh konstitusi kita adalah mendukung mereka. Pak De, apa kabar Pak De? Baik. Kayaknya habis begadang nonton Pak Presiden. Presiden kita harus kita tonton, apalagi ada di tempat yang jauh begitu. Ya, di New York. Ya. Apalagi udah 10 tahun kan kita nggak ke New York nih, pemimpin tertinggi kita. Iya. Berapi-api ya? Oh ya, seperti biasa lah, beliau tuh semangatnya boleh ditiru. Wah, mantap. Pak De, kita bicara di sini dengan Menlu tahun 2001 sampai 2009, panutan kita juga. Pak Hasan Wirayuda, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Jadi habis Pak Prabowo pidato langsung buru-buru ya. Kita dapat kesempatan. It's an honor, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak Hasan, terima kasih atas waktunya. Satu hal yang menjadi perbincangan masyarakat bahwa sebentar lagi Pak Presiden akan bicara di Majelis Umum PBB. Dan uniknya ini masyarakat ini begitu bangga karena Presiden seolah-olah akan pidato di depan semua bangsa di urutan ketiga. Nah, apa Pak maksudnya urutan ketiga ini? Apakah karena negara kita yang besar atau karena sesuatu yang lain? Pertama, saya malah sedikit lebih maju dan mengatakan bahwa Presiden Prabowo itu berbicara pada urutan pertama. bukan tiga nih ya. Bukan tiga. Oh iya. Karena dulu dalam proses pembentukan PBB pada tahun 1945, sepertinya sudah dipatok bahwa pembicara pertama pada sidang Majelis Umum adalah Brazil. Yang kedua Amerika. 3 dan selebihnya sampai 189 silakan. Termasuk ya memang siapa yang mendaftar lebih awal dia mendapat lebih dulu. Tapi tidak satu-satunya kriteria karena bisa jadi besaran negara, pengaruh negara juga diperhitungkan. Nah dalam hal Presiden Prabowo berbicara hari ini ya di sidang Majelis Umum PBB harus dilihat juga dalam konteks bahwa 10 tahun Presiden kita yang beliau gantikan, Presiden Jokowi tidak pernah menghadiri sidang Majelis Umum PBB. Itu juga sesuatu yang bisa punya konotasi negatif. Karena banyak negara akan melihat Indonesia kok meremehkan PBB. Indonesia kok tidak cukup gaul dalam, ini kan pertemuan bukan hanya pertemuan tahunan tingkat menteri, tapi sejak beberapa lama sudah pertemuan tahunan antara kepala negara dan perdana menteri. Jadi buat negara sebesar kita pastilah banyak yang mengharapkan dan karena itu ketika setelah 10 tahun absen Pak Prabowo hadir pertama kali pada tahun pertama presiden beliau pasti mendapat sambutan baik. Karena itu saya bayangkan diplomasi kita tidak menghadapi kesulitan kalau kita minta apalagi daftarnya awal ya. Kita menjadi pembicara pertama sesudah 2, sudah Brasil dan Amerika. Tapi apa sebetulnya signifikansinya di Majelis Umum PBB ini? Mengingat bahwa aneka keputusan di Majelis Umum PBB setahu saya itu morally binding, tidak legally ya Pak Dia. Tidak legally binding. Artinya semuanya masih ada mekanisme yang lain yang lebih tinggi gitu loh. Lalu hebatnya apa kalau artinya bicara di Majelis Umum PBB itu? Kadang-kadang kalau bahasa sekarangnya cuma omon-omon tuh katanya. Tapi omon-omon itu juga bagian dari
mandat PBB. Artinya negara berkumpul berdialog untuk membicarakan berbagai masalah dunia. Tidak dalam artian dibicarakan hari ini dan besoknya akan jadi, tapi satu proses pembentukan opini dunia tentang suatu masalah. Kita saksikan dalam masalah Palestina, ya kan? Perubahan yang sangat panjang, memang dalam proses sangat panjang untuk sampai pada topik besar hari-hari ini, gitu ya. Jadi, tapi bisa juga dalam sejarah PBB tahun 51 ketika Dewan Keamanan tidak bisa memutuskan, maka Majelis Umum mengoper alih. Menjadikan keputusannya juga mengikat. Tapi memang dalam konteks keanggotaan satu negara menjadi anggota PBB itu harus melalui dua tingkatan. Satu, dukungan bulat di Majelis Umum PBB untuk kemudian bahkan atau bisa jadi at the same time pada waktu yang bersamaan dibicarakan di Dewan Keamanan. Persoalannya bisa jadi satu calon negara anggota dibicarakan mendapat dukungan di Majelis Umum PBB, di Dewan Keamanan dia menghadapi veto satu negara anggota tetap yang bisa jadi tidak setuju. Jadi tapi dalam sejarah misalnya mengenai masalah Palestina pernah kok Dewan Keamanan mencapai keputusan bulat, yaitu setelah berakhirnya perang 6 hari pada tahun 67. Di mana Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 242 tahun 67, di mana Amerika ikut mendukung. Karena itu jadi resolusi, kalau nggak jadi. Kemudian setelah perang 1973, Yom Kippur War kalau kita pernah dengar, itu juga Dewan Keamanan berhasil mengesahkan resolusi tentang Israel Palestina. Jadi tidak serta-merta Dewan Keamanan menolak atau bahkan pendukung Israel. Kita tahu sejak dulu, sejak tahun 48 juga Amerika mendukung Israel. Tapi juga Amerika bisa merupakan bagian dari kesepakatan bersama dan tidak menolak dalam artian menggunakan hak vetonya. Ya, posisi pemerintah Amerika juga bergeser. Apalagi pada masa sekarang yang Trump secara total mendukung Israel. Pak, masyarakat kan banyak bertanya, ini sudah katanya PBB itu milik dunia gitu. Manakala mayoritas sudah oke, katakanlah 142 sudah 42 negara sudah oke, hanya beberapa gelintir yang nggak oke, kenapa nggak diambil mayoritas gitu loh? Itu kadang-kadang yang ada di pemahaman masyarakat kan begitu, Pak. Iya, di Dewan Keamanan kan anggota 15 negara, 5 negara mempunyai hak veto. Nah, idealnya kalau 15 negara itu setuju. Tetapi kalau 14 setuju, katakanlah begitu, satu yang punya hak veto menolak, ya tidak jadi. Nah, itu memang bagian dari sistem. Sejak lahirnya PBB dulu, bahwa untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, 5 negara ini diberikan kewenangan besar, termasuk hak istimewa hak veto. Nah, dalam praktek memang dalam sejarah PBB, kalau 5 anggota tetap ini kompak, sepakat, ya dengan mudah. Tapi memang dalam sejarahnya 5 ini jarang kompak. Jarang punya pendapat yang sama. Punya interest masing-masing. Karena khususnya antara negara besar juga kita tahu rivalitas antara mereka sangat tinggi. Perang dingin sejak 48 sampai tahun 90 selama 40 tahun antara Amerika dan Uni Soviet itu kan berseteru. Dan karena itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang keduanya sepakat. Itu realitas yang banyak memang. Sejak tahun 95 saya sudah mulai ikuti upaya reformasi PBB. Termasuk penggunaan hak veto ini. Apakah hak veto bisa diatur? Dalam artian penggunaannya untuk hal-hal apa saja. Ini kan nggak ada urusan yang terlalu penting, kalau dia mau veto, dia veto. Gitu, kan? Jadi satu, itu yang kedua, apakah anggota tetap
boleh ditambah jumlahnya. Ya. Sehingga dengan begitu monopoli oleh 5 ini tidak terlalu besar karena dengan lebih besar pesertanya. Ya tidak jaga jaminan, tapi persoalannya kan kita saksikan sejak 95 sampai sekarang upaya untuk mereformasi PBB, khususnya Dewan Keamanan tidak berhasil. Ya. Dan malah saya sampai pada kesimpulan memang tidak akan pernah berhasil. Jadi sampai kapanpun yang Pak Hasan maksud itu akan menemui jalan buntu, dead end terus. Akan menemui jalan buntu, karena dalam sejarah hubungan antar negara bangsa, sejak tahun, kalau saya mundur ke 1648, perubahan, reformasi itu terjadi karena krisis. Misalnya, sistem yang dibangun oleh sejak tahun 1648, berubah dan dapat dirubah karena Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan korban 20 juta nyawa hilang. Kemudian sistem yang dibangun atau dengan kata lain world order, tatanan dunia yang berlaku sejak Liga Bangsa-Bangsa dibentuk pada tahun 1919 sampai 38 juga gagal untuk memelihara keamanan. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Tahun 38 sampai 45. Karena krisis besar ini, maka tatanan dunia diubah lagi berdasarkan Piagam PBB. Nah, Piagam PBB ini sudah 80 tahun. Dalam banyak hal sudah tidak memadai lagi. Kita bandingkan tingkat nasional. Undang-Undang Dasar. Ya dulu dianggap Undang-Undang Dasar tidak akan dirubah, tidak akan memadai sepanjang masa. Memerlukan satu krisis 97-98. Untuk kita sadari bahwa Undang-Undang Dasar perlu diubah. Contoh yang paling ringan tapi juga selama ini kita terkecoh. Ketentuan di Undang-Undang Dasar 45 bahwa presiden dipilih untuk masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali tanpa jelas pembatasannya. Itu yang di strike out. Dicoret dulu untuk diganti. Presiden dipilih untuk masa 5 tahun dan dapat dipilih untuk kedua kalinya. Ya kan? Yes. Itu contoh, karena itu saya sampai pada tesa, it takes a crisis to change. Memerlukan satu krisis besar untuk berubah. Itu terjadi pada tingkat nasional. Nah di tingkat PBB, sekarang kalau kita lihat dengan 15.000 senjata nuklir, on high alert, dalam siap siaga sepanjang hari, kalau perang dunia ketiga terjadi, untuk kita bisa berubah tatanan dunia yang sekarang, mereformasi PBB, ya mungkin nggak diperlukan karena manusia dan peradaban manusia akan lenyap, ya kan? Jadi tidak ada situ mengerikan. Sekarang saya ambil positifnya, tapi bahwa memerlukan hanya berapa dari 1919 ke 1938, 15 tahun untuk pecah perang dunia menjadi perang dunia kedua. Sekarang kita 80 tahun, ada bagusnya juga. Bahwa selama 80 tahun kita tidak mengalami perang besar. Antara lain juga karena senjata nuklir. Jadi kalau dari sistem sudah babak belur, saya sudah mengatakan world order, tatanan dunia tidak lagi efektif. Sudah tidak memadai, tidak lagi efektif. Tapi apakah dengan itu akan menjurus pada perang dunia ketiga? Belum tentu. Karena tadi kita boleh takut dengan senjata nuklir, tapi teknologi dan penguasaan senjata nuklir itu sampai pada apa yang disebut mutually assured destruction. Tidak ada yang berani melontarkan pertama karena dia juga akan musnah. Itu yang menjadikan negara nuklir, negara besar pemilik senjata nuklir sekalipun, walaupun mereka memiliki 6.000. Kalau Rusia sekarang 5.995, Amerika bukan soal besarnya karena masing-masing takut melakukan first strike. Pak, kalau begitu negara Palestina itu menurut Bapak masih jauh panggang dari api atau apa? Kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini, sebetulnya secara diplomatik ada kemajuan besar bagi Palestina. Karena negara-negara pendukung Palestina bertambah jumlahnya, tapi bukan hanya bertambah jumlahnya, kualitas negara-negara pendukung. Dulu Eropa sangat dekat, nolak
upaya pengakuan Palestina. Tapi sekarang Inggris, sekutunya Amerika, Prancis, Kanada, Australia, Luxembourg, Malta, Portugal, Spanyol. Ini kalau dari segi diplomatik ya merupakan kemunduran besar bagi Israel. Nah, apakah dengan begitu bisa diterjemahkan menjadi Palestina akan lebih dekat merdeka? Itu lebih soal politik. Dalam artian misalnya apakah Israel bersedia mengakui terbentuknya negara Palestina merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Itu sebetulnya sudah ada benihnya, saya katakan tadi, sejak tahun 67. Sejak 73, sejak 93. Yang dalam kenyataannya, ya saat ini masih jauh panggang dari api. Dan sebetulnya perjanjian Oslo yang dikukuhkan penandatangannya di Washington pada masa Clinton. Clinton itu berdiri di tengah, sebelah kirinya Yasser Arafat, sebelah kanannya Yitzhak Rabin. Itu paling dekat sebetulnya, karena di situ sudah mulai ada Israel dan Palestina saling mengakui. Dan dari situ mereka berbicara mengenai penyelesaian politik. Sayangnya, dan itu didukung kuat oleh Amerika, tidak berujung pada kesepakatan. Israel mengakui negara mereka. Sekarang parahnya adalah pemerintahan Netanyahu berbeda dengan pemerintahan sebelumnya yang lebih bersedia two-state solutions. Netanyahu memang karena didukung oleh kelompok militan Zionis yang gak akan pernah mengakui berdirinya negara Palestina. Karena itu tidak mau two-state solutions. Bahkan bukan two-state solution saja, negara Palestina yang sekarang diakui oleh banyak negara sebagai entitas merdeka, itu juga tidak akan diakui. Bisa jadi karena argumen historis dan kefanatikan kelompok-kelompok pendukung Netanyahu, ya rakyat Palestina menjadi bagian dari negara Israel. Dan memang setelah Oslo 93, 98 itu Palestina sendiri terjebak sebetulnya. Terjebak karena waktu itu Arafat dianggap terlalu kuat, karena itu didorong untuk mendemokrasikan Palestina. Sebetulnya itu strategi Amerika, Israel untuk menjatuhkan Arafat. Karena kalau dengan pemilihan terbuka bisa jadi Arafat kalah. Walaupun secara politik sebagai ketua PLO, Palestine Liberation Front, dia sangat kuat, dia menguasai. Tapi dalam hal publik juga keresahan publik karena Palestina juga belum kunjung merdeka, masalah kemakmuran rakyat menjadi problem karena setiap gerakan apapun harus memerlukan persetujuan Israel. Pekerja Palestina yang di Israel harus gajinya pun ditahan oleh pihak Israel. Jadi keresahan rakyat cukup besar. Tetapi dengan pendemokrasian Palestina, ini yang menjadikan, nah ini mulai lepasnya Gaza. Gaza itu menjadi lepas dari West Bank. Iya, dari Ramallah. Pemerintahan dipimpin Palestina di Ramallah, di West Bank. Saya bertemu 2006 dengan Menlu Israel di Jakarta, Palestina di Jakarta. Dia bangga, kami kan memenangkan 60% dalam pemilihan umum. Karena itu kami berhak porsi di kabinet juga 60%, dan ujungnya membentuk pemerintahan sendiri. Ini sesuai dengan kepentingan Israel. Dan memang Hamas kan lahirnya didorong dibentuk oleh Israel untuk memecah Palestina menjadi dua. Saya katakan pada pemimpin Hamas yang datang ke Jakarta, Anda kan berslogan untuk menceburkan Israel ke laut. Apakah itu realistik? Anda tahu
dari senjata konvensional saja Israel merupakan terkuat di Timur Tengah. Belum lagi dia punya nuklir. Kenapa Anda tidak menempuh cara lain, knowing, tahu persis bahwa Israel tak bisa ceburkan ke laut? Ya. Memang ada hal yang sangat emosional. Menteri Luar Negerinya bilang pada saya, Anda tidak tahu, anak saya baru lulus dari Birmingham di Inggris. Dia meninggal di depan saya karena bom Israel. Saya bilang saya paham, saya simpati pada apa yang Anda alami. Tapi mestinya sebagai pemimpin, Anda bisa menyampaikan emosional aspek Anda untuk lebih rasional menghadapi Israel. Dia tidak menjawab. Itu pula yang terjadi dengan serangan Hamas 7 Oktober 2 tahun lalu. Lebih pada kalkulasi emosional, merasa kalau melakukan sesuatu membunuh 1.000 lebih orang Israel di wilayahnya. Lupa seperti saya katakan tadi, hampir 20 tahun lalu, Anda tahu kekuatan militer Israel. Anda tahu cara-cara Israel membalas. Boleh Anda merasa menang dengan membunuh 1.000, katakanlah. Tapi 56.000 penduduk di Gaza dibunuh. Bagian besar juga wanita, anak-anak, dan kerusakan yang luar biasa. Nah, kalau mau kalkulasi rasional, apakah itu ya? Tapi lebih dari itu, menguatkan posisi pemerintahan Netanyahu untuk tidak akan pernah ada two-state solution. Dari segi itu menjauhkan tadi, kalau itu panggang dari api, panggang dari apinya masih sangat jauh. Dan walaupun to be fair juga mengatakan di Israel sendiri ada tuntutan-tuntutan yang lebih rasional, lebih realistik untuk mengakui Palestina jadi entitas mereka. Tetapi persoalan dengan Netanyahu adalah hanya dengan slogan seperti ini, no two-state solution. Rakyat Palestina atau Palestina menjadi bagian satu entitas Israel merdeka. Dan ini pula yang menjadikan susah mengubah kebijakan Israel. Karena sepanjang akan berlangsung perang dan perang, ya pendukung Netanyahu juga kuat. Terutama dari kelompok militan, Jewish militan, fanatik. Dan karena itu, kalau menurut saya, ya akan tergantung. Netanyahu seperti riding a tiger. Dia tidak tahu dia akan kapan bisa turun dari naik macan itu. Karena dia akan dimakan oleh macan. Dalam artian dia akan habis masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Itu. Karena itu di Gaza sudah dilumpuhkan, dia meluaskan ke Lebanon Selatan, Hezbollah, ke Syria, ke Iran, ke Yaman. Itu bagian dari kepentingan dia untuk meneruskan siklus of war. Susahnya Amerika mendukung sepenuhnya. Ada seorang senator Amerika dari negara bagian New Hampshire, saya lihat 67% dari dana yang digunakan Israel untuk perang sekarang ini itu dari Amerika. Belum termasuk peluru, missiles, dan sebagainya. Jadi pada pihak lain juga akan sangat tergantung pada pemerintahan Amerika di bawah Trump. Nah, sampai berapa lama Trump masih akan, nah itu juga big question mark. Walaupun masa jabatannya berakhir 2008, kan? 2028, ya. Tapi bisa jadi pengikutnya masih akan terus kuat. Nah, itu menjadikan kita, ya tadi Bapak katakan, kok rasanya masih jauh panggang dari api. Tetapi dari segi diplomatik, ini suatu coup. Palestina memperoleh dukungan yang lebih luas. Kita tidak tahu kapan Netanyahu jatuh, katakanlah, muncul pemerintahan baru yang lebih akomodatif. Yang menarik berarti mungkin Pak Hasan juga udah melihat pidato Pak Presiden di Summit Two-State Solution. Kalau menurut Pak Hasan, apakah itu sudah mengakomodasi, sudah menjembatani apakah kepentingan nasional kita terhadap Palestina atau bagaimana, Pak? Kita tidak punya pilihan lain.
karena adalah mandat konstitusi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita tuh agak unik dalam artian positif. Kalau saya membaca, berulang memahami, saya bangga bahwa para pendiri Republik kita itu jauh di muka. Amerika boleh menyatakan Declaration of Independence tahun 1776, tapi hanya memerdekakan Amerika dari penjajahan Inggris. Tapi para pendiri Republik kita bukan hanya menyatakan kemerdekaan Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bukan hanya hak kita sendiri. Tapi kalimat bagian berikutnya mengatakan bahwa oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi kalau saya mengatakan kita tidak ada pilihan lain kalau bicara Palestina kecuali mendukung mereka, itu adalah mandat konstitusi. Mandat konstitusi. Jadi kita bukan bangsa yang anti bangsa Yahudi, anti Israel, tidak. Tapi kepentingan nasional kita seperti kita didikte oleh konstitusi kita adalah mendukung mereka. Karena itu sepanjang Israel menduduki Palestina, Israel tidak mengizinkan bangsa Palestina untuk menjadi merdeka, sepanjang itu pula juga kita tidak akan pernah mengakui Israel. Tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi kalau besok Israel mengatakan, oke, saya akui Palestina berdiri di wilayah merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, kita tidak ada persoalan untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi bukan barang baru ya, Pak Presiden menyatakan kalau misalnya yang seperti Pak Hasan bilang akan mengakui Israel. Tapi yang menariknya yang saya baca nih pidatonya akan juga mendukung keamanannya tuh Pak. Keamanan Israel. Yes. Karena salah satu itu yang saya lihat nih agak baru nih. Hambatan paling digunakan sebagai argumentasi oleh Israel adalah kekhawatiran tentang keamanannya. Dia hidup sendiri di lingkungan negara-negara Arab. Jadi ya memang kalau di resolusi 338 tahun 242 tahun 67 dan 338 ada jaminan keamanan bagi semua. Bagi semua, ya Israel yang paling kuat, tapi tidak berarti dia juga merasa aman. Ya kita lihat kenyataannya dengan segala teknologi militernya, payung, dome, di mana semua incoming missiles dia bisa cegat. Buktinya, missiles-nya Iran bisa mendarat Tel Aviv gitu kan. Jadi tidak ada jaminan. Mungkin buat Israel sekarang berpikir sekian kali, berpikir ulang. Kalau dulu dia bisa nyaman dengan segala teknologi militer yang dia punya, sekarang ternyata juga tidak seampuh, tidak menjadikan Israel kebal. Jangankan missiles dari Iran yang memang lebih canggih. Yang dari Yemen saja oleh Houthi bisa mendarat, tidak dicegat di udara. Jadi pada akhirnya memang keamanan itu tidak semata-mata militer. Tapi dia harus hidup, dia bisa merasa dia aman dan merasa aman dengan hidup bertetangga baik dengan negara sekitarnya. Kadang-kadang juga yang menarik gini Pak Hasan, Pak Menlo. Pak Prabowo juga sudah sempat menyampaikan ya kita dukung two state solution, tapi malah dikritik. Jadi sepertinya masyarakat kita, netizen kita tuh pengen Palestina merdeka penuh. Merdeka penuh kok tidak berarti melenyapkan yang lain. Israel. Katakanlah begitu. Bahwa Israel pun kan sebagai, terlepas dari pendapat kita, banyak negara juga, dia harus dilenyapkan, enggak, gitu kan. Kita negara mengakui eksistensi Israel. Cuman jangan eksis sendiri. Ya kan itu. Coexistence. Coexistence. Mengakui negara Palestina merdeka. Iya. Pak, kalau kita lihat pernyataan kemarin dari Pak Presiden, kemudian nanti akan ada di Majelis Umum PBB. Kira-kira yang disampaikan akan sama tuh yang lain lagi? Saya kira forumnya kan berbeda. Forum yang kemarin kan bisa jadi tidak banyak, tidak sebagian besar. Tapi pernyataan resmi itu di sidang Majelis Umum PBB. Bahwa hal-hal yang sudah disampaikan tadi dalam meeting tadi malam atau kemarin ya, perlu diulangi lagi. Bahkan kita setiap tahun juga di PBB menyatakan itu. Jadi jangan kita pernah berhenti. Saya sebagai Menlu di sidang Majelis Umum PBB juga setiap tahun mengatakan bahwa kita mendukung Palestina, bahwa kita mendukung two state solutions. Jadi
Apalagi di tengah isu Palestina sekarang lebih memuncak dan lebih lagi kemarahan dunia terhadap praktek-praktek genosida yang dilakukan Israel, menambah kepentingan untuk kita menggaris bawahi lagi posisi prinsip kita dan menambahkan sikap kita terhadap apa yang kita saksikan sehari-hari di Gaza sekarang ini. Pak Prabowo kan pasti tahu bahwa restrukturisasi Dewan Keamanan PBB ini sudah lama digagas tapi belum menjadi kenyataan. Mungkinkah Pak Prabowo menyampaikan sesuatu pikirannya tentang restrukturisasi Dewan Keamanan PBB ini, Pak? Kalau saya melihat memang tatanan dunia, baik di bidang politik, keamanan satu pihak, dan bidang ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dia melemah dan karena tidak efektif. Jadi dan masih akan banyak tahun ke depan belum akan bisa diatasi. Jadi tetapi kan PBB bukan satu-satunya. Kita saksikan misalnya dulu Oslo Accords 9398 kan dilakukan di luar forum PBB. Malah didukung oleh Amerika dan bisa jadi menjadi solusi. Ingat, saya dulu ditugaskan sebagai diplomat pertama kali di Mesir. Saya menyaksikan dari dekat perundingan Mesir-Israel, apa yang disebut lalu dengan juga difasilitasi Amerika di luar PBB berhasil menyelesaikan secara damai konflik Mesir dengan Israel, khususnya menyangkut Sinai, setelah Yom Kippur War, ingat nggak? Dan kita juga pernah mengalami sengketa kita dengan Belanda mengenai Irian Barat. Itu kan diselesaikan di luar forum PBB. Itu diselesaikan melalui perundingan di Williamsburg, di Virginia, difasilitasi oleh Amerika. Fasilitatornya namanya Douglas Ellsworth Bunker. Kemudian baru dibawa ke PBB untuk perjanjian ditandatangani di New York, karena itu New York Agreement. PBB tinggal mendukung, mengendorse. Jadi tidak serta-merta sesuatu harus diselesaikan atau hanya dapat diselesaikan di forum PBB. Bisa di luar itu. Tapi yang penting negara-negara yang memegang kuncinya ikut mendukung. Dan itu pernah terjadi. Saya katakan tadi Oslo Accord 9398 sama sekali di luar forum PBB. Malah yang menengahi negara, bukan saya sebut kecilnya, Norwegia. Jadi, dan kita sebagai bangsa pernah punya pengalaman konflik kita dimediasi oleh Amerika, di-endorse oleh PBB. Jadi kreasi itu yang perlu, kreativitas untuk ketika di PBB macet karena ada hak veto di situ, kenapa tidak di inisiatif di luar itu? Kalau Pak Hasan menyebut kata Irian atau Papua, yang menarik juga di UNJ itu walaupun sudah agak turun ya, kita terkadang dikritik oleh negara-negara Pasifik soal Papua. Berpotensi muncul lagi nggak sih menurut Pak Hasan? Menurut saya tidak. Sekarang lihat aja kekuatan negara-negara yang mempermasalahkan itu. Apa yang bisa diharapkan dari Vanuatu, dari Nauru, dari Solomon Islands? Ya bahwa kita harus mewaspadai, ya. Tapi kalau dari segi potensi menjadi lebih besar, saya yakin tidak. Dan negara-negara ini juga bisa sangat berubah ya. Saya pernah mengundang Menlu Vanuatu di Jakarta. Di sini bilang akan mendukung Indonesia. Papua menjadi itu, pulang dia berubah lagi karena dalam konteks pemilihan. Dan kita juga suka lupa bahwa mereka itu mengharapkan banyak dari kita. Mengharapkan bantuan. Dan nggak perlu mahal. Kita mengirim tim penyuluh pertanian 10 orang ke Fiji misalnya. Kemudian kita nyumbang 12 traktor. Wah, itu luar biasa sambutannya. Itu mereka pergi pulang diantar seperti orang berangkat haji oleh rakyat. Betul. Nah, ini kita yang kadang-kadang orang melihat kita sudah
lebih besar, kok nggak cawe-cawe bantu mereka. Ya, sekarang buktinya juga dengan kita mendekati membantu Vanuatu, dia berubah juga gitu. Jadi kita juga jangan cepat marah. Kita yakini kekuatan kita. Pak Hasan, nanti itu Pak Presiden Prabowo akan bicara 15 menit. Kalau biasanya kita bagian dari sedikit yang menyampaikan pesan tentang kemerdekaan Palestina. Tapi sekarang ini hampir semua lontaran dari pimpinan berbagai negara itu kenceng juga suaranya gitu deh. Nah, tidak berarti suara kita tenggelam. Iya. Suara kita akan menjadi bagian gemuruh yang lebih besar, yang bagus buat Palestina. Gitu ya. Itu dia. Ya, saya kira menarik sekali itu ya. Soalnya pertanyaannya kalau semua sudah menyatakan seperti itu, signifikansinya apa Indonesia menyatakan lagi gitu? Artinya. Tapi jangan lupa, ya negara besar kecil dalam teori punya kedudukan yang sama. Tapi kan negara juga bisa punya pengaruh yang berbeda. Jadi katakanlah lagi-lagi misalnya negara di Pasifik, Nauru, menyatakan sesuatu tentang Palestina, mendukung atau menolak. Dia menolak kan? Suara kita akan beda dong. Nilainya, besarannya akan beda. Jadi kita malah kita justru diharapkan negara sebesar kita ya gaungnya pasti lebih besar. Gitu. Itu kepentingan kita. Kembali ke Palestina, Pak. Kalau sekarang itu terjadi sebuah shifting di mana negara-negara tadi yang Bapak sampaikan dulu mendukung Israel, sekarang pro Palestina. Sesuatu yang menemui momentumnya. Apakah momentum itu juga akan terjadi di Amerika yang notabene menjadi pendukung utama dari Israel? Ketika semuanya bersuara sama, dia bersuara sendiri dan hanya berdiri dengan Israel. Dan Israel sendiri dalam kondisi yang mohon maaf agak berat nih. Sekarang dimusuhi tetangganya yang dulu di bawah Abraham Accord akan menjadi kelompoknya, ternyata sekarang justru memusuhi mereka. Jadi boleh dibilang bahwa Israel ini terkucil. Betul. Amerika juga ikut terkucil. Nah, ada dibedakan. Ya, gimana tuh? Amerika dalam artian rakyat Amerika, menurut survei 60% mendukung Palestina. Bahwa pemerintahan Trump memang minoritas. Atau suara Trump dalam survei juga kecil sekarang itu kan. Di bawah, paling aman mengatakan di bawah 40%, malah di bawah. Jadi, tapi dia berkuasa susahnya. Dengan kata lain, bisa saja dalam proses politik di dalam negeri Amerika, pada suatu waktu, bukan hanya kekuatan 60% rakyat Amerika yang mendukung Palestina, tapi juga didukung oleh pemerintahan yang lebih pro-Palestina, dia akan mengubah posisi Amerika. Susahnya memang, lobby Israel di Amerika itu sangat kuat. Khususnya di parlemen mereka, dan di kalangan bisnis. Jadi, Amerika itu menjadi prisoner Israel di negaranya sendiri. Nah, kapan ini bisa berubah? Tapi bencana besar, kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza itu kan menyentuh kata hati, ya kan? Kata hati, bukan sekedar rasional calculation politik menang kalah, tapi kata hati bahwa hal itu tidak bisa diterima. Dari dimensi kemanusiaan, hatinya manusia tidak akan pernah menerima. Itu yang mengubah posisi banyak negara di Eropa yang sebelumnya lebih mendukung Israel gitu. Hari-hari ini demonstrasi di seluruh wilayah Italia karena Perdana Menteri-nya tidak menyatakan dukungan seperti negara-negara di Eropa mendukung Palestina. Jadi dengan kata lain, perubahan itu bisa terjadi dari dalam negeri. Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali itu yang kita harapkan juga terjadi di Amerika. Kapan? Ya kita tidak bisa tebak. Satu hal Pak, perkembangan yang terakhir bahwa kapal induk Amerika, kapal induk Nimitz kalau tidak keliru, itu sudah di Selat Hormuz, mendekati Selat Hormuz. Kemudian Cina itu juga mengirimkan 2 kapal induknya.
Dan tampaknya Timur Tengah makin panas. Apakah mungkin terjadi perang besar di sana, Pak? Kita saksikan perang besar, relatif besar terjadi belum lama ini. Ya kan? Ketika seluruh wilayah Amerika, Timur Tengah menjadi kancah perang, Lebanon Selatan, Syria, Yemen, bahkan Iran yang cukup lama betapapun gemasnya Netanyahu terhadap Iran, dia berani melakukan itu. Ya walaupun tidak serta-merta didukung oleh Amerika karena Amerika masih mencoba mencari solusi damai melalui negosiasi kasus nuklir Iran, katakanlah. Tapi sengaja di fait accompli oleh Israel, Netanyahu untuk menyeret Amerika dalam perang baru. Ya untungnya tidak menjadi besar. Tapi seluruh wilayah Timur Tengah sudah menjadi kancah perang. Yang Nimitz atau kapal induk China ada di sana itu bukan satu faktor. Perang-perang ini besarannya juga harus dari korbannya yang luar biasa. Kerusakan yang luar biasa. Jadi malah antara kapal induk tidak akan terjadi perang. Kalau menurut saya. Karena kalau itu terjadi perang bukan hanya di Timur Tengah, dia sudah nuklir dan dunia. Itu yang kita khawatirkan. Itu kan bagian dari show of force saja. Iya. Bagian dari show of force. Kalau menurut saya sekarang sebetulnya agak susut. Kecuali, dan saya tidak mendengar bahwa di Selat Hormuz atau di Laut Merah, Houthi masih melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal dagang sekutunya Amerika terutama. Menurut saya agak susut saya kira. Jadi yang tegang mungkin pada masa-masa Iran diserang Israel misalnya. Houthi membalas dengan menyerang Israel. Jadi karena itu sepertinya teaternya bergeser menjadi isu pengakuan Palestina. Itu yang sekarang dominan di publik ya. Ya. Pak Hasan, terima kasih banyak penjelasannya, terima kasih banyak bincang-bincang kita. Kita udah dapat insight banyak nih Pak Ade ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Dan juga patut kita tunggu bagaimana pidato Pak Presiden nantinya ya Pak Ade ya. Ya, katanya pidato presiden itu sesuatu, tapi follow up-nya merupakan sesuatu yang lebih besar lagi. Ya. Kira-kira follow up-nya kan bukan hanya kita. Iya, dari kan dunia. Ya, Yes. betul. Tapi kita menjadi bagian dari solusi. Kalau itu harus ada solusi. Iya, yang terbaik lah untuk kita semuanya. Teman Kumparan, terima kasih sudah menyaksikan Deep Talk episode 44. Andreas Giri undur diri, Ya, Pak Dedi Surya dan Pak Menlu Hasan Wirayuda. Terima kasih banyak. Makasih, Pak. Baik. Pak Hasan, terima kasih banyak Pak. Salam dari